Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Renegade Immortal. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Wang Lin masuk ke bagian dalam makam Vermilion untuk mencari jiwa hidupnya, Wang Lin pun merasakan ada jiwa hidup Limuan tuh yang keberadaannya tak jauh dari sana. Setelah dicari-cari, ternyata jiwa Limuan saat itu sedang jadi jiwa evolusi dan mau ditangkap oleh salah satu leluhur klan peninggalan Immortal. Leluhur klan peninggalan Immortal yang saat itu mengurung jiwa evolusinya Limuan untuk dihancurkan dan diperiksa apakah ada jiwa hidupnya di sana. Wang Lin saat itu sih datang dan menghalangi tindakan leluhur klan peninggalan Immortal itu. Di momen tersebut, leluhur klan peninggalan Immortal itu pun kaget banget kalau Wang Lin punya panji 1 miliar jiwa yang harusnya dimiliki oleh leluhur sekte pemurnian roh. Leluhur klan peninggalan Immortal yang saat itu kabur dari sana karena tempat tersebut akan segera runtuh. Wang Lin pun langsung menghancurkan formasi yang mengurung jiwa evolusi Limuan itu. Setelah formasi itu hancur, Wang Lin pun melebur jiwa evolusi tersebut. Dan akhirnya Wang Lin benar-benar menemukan jiwa hidupnya Limuan ada di sana. Jiwa evolusi itu yang bersatu kembali dengan jiwa kehidupan Limuan jadi salah satu bagian tubuhnya. Di sini Wang Lin pun melebur jiwa evolusi itu terus-menerus untuk mengambil paksa jiwa hidupnya Limuan. Namun tak jauh dari sana tuh muncullah retakan ruang hampa yang menghisap leluhur klan peninggalan Immortal tadi serta jiwa hidupnya Limuan pula. Wang Lin yang nekat masuk ke dalam retakan ruang hampa untuk mengambil jiwa hidupnya Limuan. Tentu aja Wang Lin akan rela mengorbankan apapun tuh demi menyelamatkan istri tercintanya itu. Kemudian Wang Lin yang ditarik keluar oleh panji 1 miliar jiwanya itu, akhirnya Wang Lin pun bisa menyelamatkan jiwa hidupnya Limuan. Wang Lin yang melihat tempat itu akan segera runtuh karena banyak sekali retakan ruang hampa di mana-mana. Wang Lin pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Di mana saat itu Wang Lin dihampiri oleh sekumpulan jiwa orang-orang yang jadi jiwa pedang, yang tentu aja tuh Wang Lin nyuruh Li Guo untuk maju karena dia bisa memakan jiwa pedang tersebut supaya jadi lebih kuat. Wang Lin yang saat itu menganggap kalau perjalanannya kali ini akan mulus, ternyata semua jiwa pedang di sana tiba-tiba aja bertindak aneh, seakan-akan pemimpin mereka akan datang pula. Setelah itu muncullah senjata ilahi yang lebih kuat dari pedang abadinya Wang Lin. Tentu saja dari segi kekuatan jelas banget tuh kalau dilawan pasti Wang Lin sendirilah yang akan kalah.
Wang Lin dan Li Guo yang saat itu dibikin kaget dengan kekuatan senjata ilahi itu tuh yang kuatnya kebangetan. Di sini senjata ilahi tersebut tuh nyuruh Wang Lin menyerahkan Li Guo sebagai jiwa pedang dan nyuruh Wang Lin untuk pergi tanpa Li Guo. Mendengar hal itu, Li Guo pun memohon kepada Wang Lin supaya jangan meninggalkannya sendirian lagi karena dia udah kapok dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Wang Lin yang berusaha menghindari pertarungan sebisa mungkin. Di sini tuh Wang Lin pun sedikit sadar tuh kalau senjata ilahi itu mau nyerang Wang Lin tapi tak mau melukai Li Guo. Di waktu bersamaan, Qian Feng yang memanfaatkan Wang Lin supaya bisa kabur dari tempat itu, dia pun nyuruh Hong Die untuk menghabisi Wang Lin karena Hong Die dulu terobsesi banget mau menghabisi Wang Lin. Wang Lin yang saat itu udah paham kenapa dari tadi serangan senjata ilahi itu benar-benar tak mengenai pedang abadinya. Di sini Wang Lin pun menyerahkan Li Guo kepada senjata ilahi itu, di mana Wang Lin berjanji akan menjemput Li Guo kembali jika urusannya nanti udah beres. Dengan begitu Wang Lin pun bisa keluar dari area pedang jiwa di sana untuk lanjut mencari jiwa hidupnya. Wang Lin yang saat itu dihadang Hong Die tepat saat dia keluar dari area pedang jiwa tadi. Di sini tuh Wang Lin benar-benar nggak habis pikir aja tuh kalau wanita yang dulu jadi musuh kuatnya Wang Lin sekarang jadi tungku pemurniannya Qian Feng. Saat itu kemampuan bertarung Hong Die terbilang jauh lebih baik dari sebelumnya karena dia dikendalikan sepenuhnya oleh Qian Feng. Hong Die yang saat itu mulai berontak dari kendali Qian Feng saat melihat Wang Lin ada di depan matanya. Kata Hong Die sih dia benar-benar merasa hina banget kalau harus melawan Wang Lin dalam kondisi seperti ini. Di momen itu Hong Die pun berusaha melepaskan kendalinya Qian Feng dengan segenap kekuatannya, tapi tetap aja nggak berhasil. Hong Die yang saat itu memohon kepada Wang Lin supaya dia mau menghabisinya saat itu. Kata Hong Die sih dia lebih memilih untuk mati aja daripada hidup penuh dengan hinaan seperti ini. Di momen tersebut Wang Lin yang mengakui jika hidup dikendalikan orang lain emang sangatlah memalukan. Pada akhirnya Wang Lin pun mengabulkan permintaan Hong Die itu. Wang Lin yang secara sukarela akan bantu Hong Die untuk menghabisinya. Tentu aja Hong Die tersenyum bahagia kalau sosok orang yang paling dia benci dulu tuh ternyata tidak seburuk yang dia kira. Namun karena tubuh Hong Die masih dikendalikan Qian Feng, mengingat dia adalah tungku peleburannya, Hong Die pun merontak sedikit-sedikit agar Wang Lin bisa membuatnya terluka. Wang Lin yang saat itu mengerahkan seluruh kekuatannya di sana untuk memberikan serangan terakhir yang sangat kuat ke arah Hong Die. Tentu aja Hong Die berusaha bikin tubuhnya diam di sana tuh, sehingga dirinya bisa cepat tewas. Sebelum menemui ajalnya, Hong Die pun meminta maaf kepada semua orang yang udah melindunginya dari dulu, karena dirinya harus mati dengan cara seperti ini.
Hongdie yang saat itu menerima kematiannya dengan lapang dada sambil berterima kasih kepada Wang Lin. Di sini tubuh fisik Hongdie pun benar-benar hancur nih guys. Dimana saat itu roh primordial Hongdie pun memberikan sedikit bocoran tentang hukum konsepsi milik Qianfeng. Siapa tahu nanti berguna bagi Wang Lin saat melawannya, mengingat Qianfeng pasti akan menargetkan Wang Lin. Wang Lin yang saat itu dapat hadiah dari Hongdie berupa cambuk ekstrim miliknya itu, ternyata Hongdie meminta bantuan kepada Wang Lin supaya dia mau membalas dendam Hongdie kepada Qianfeng nantinya. Di sini Wang Lin yang setuju, Hongdie pun meninggalkan salah satu harta terkuatnya di belahan planet Vermilion sana sebagai imbalan atas perjanjiannya itu. Di sisi lain, para leluhur klan peninggalan immortal yang sedang menggabungkan kekuatan untuk membuat portal masuk ke makam Vermilion secara paksa. Kemudian mereka pun berhasil membuat portal masuk itu, namun ada batas waktunya supaya bisa berada di dalam sana karena kultivator Rana Ascendant tak seharusnya masuk. Saat itu kakek Yun akan masuk mencari jiwa hidup kristal kultivasi bintang sebelum portal itu tertutup. Kakek Yun yang saat itu diperingatkan oleh leluhur pertama klan peninggalan immortal supaya buruan menyelesaikan misinya itu, mengingat kalau portal tersebut tertutup tuh, maka tubuh kakek Yun akan hancur dalam makam Vermilion sana. Setelah itu kakek Yun pun pergi masuk ke makam Vermilion dan menghampiri Zhou Wutai dan Zixin yang sedang menunggu di gerbang makam Vermilion pertama bersama orang-orang. Zhou Wutai dan Zixin yang saat itu memberikan hormat kepada kakek Yun. Di sini kakek Yun juga tak bisa berbuat apa-apa tuh, karena hanya bisa mengandalkan runtuhnya alam di tempat itu aja baru bisa masuk. Di momen ini kakek Yun pun sedikit curiga dengan kultivator yang tubuhnya dikendalikan oleh dewa kuno Tuotian. Seolah-olah dia bukan kultivator planet Vermilion, tapi kenapa dia masuk ke makam tersebut? Kakek Yun yang bertanya siapakah sosok asli yang mengendalikan tubuh kultivator tua itu. Di sini dewa kuno Tuotian pun berkata kalau kakek Yun mungkin tak akan tahu walau udah tahu wujud aslinya dewa kuno Tuotian. Setelah itu retakan ruang hampa pun mulai masuk ke tempat tersebut, di mana Zixin pun dibikin ketakutan karena Qianfeng datang bersama dengan Liu Mei. Kakek Yun yang nyari keberadaan Wang Lin, kenapa dia nggak sampai-sampai padahal tempat tersebut tuh akan segera hancur. Di momen ini Qianfeng pun dibikin kaget kalau Wang Lin ternyata masih bisa datang ke tempat itu, yang artinya Hongdie udah dikalahkan oleh Wang Lin. Di waktu bersamaan Zhu Juezhe full senyum karena permainan udah masuk ke babak paling akhir. Wah, bakal gimana tuh nantinya kalau Wang Lin harus berhadapan dengan dewa kuno Tuotian? Ya, mari kita tunggu saja ya, karena episode selanjutnya tuh rilis minggu depan. Baiklah, akhir kata terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.